来，请入。请入后通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 753-754, atau episode 779-780, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah berhasil membunuh Master Pei Xing dari Tanah Suci Bulan Ungu. Kemudian Luo Feng mengambil harta sayap milik Master Pei Xing dan menggabungkannya dengan sayap Siwu miliknya. Dari penggabungan sayap yang terakhir menghasilkan armor zirah besi harta karun puncak tertinggi. Kemudian setelah itu Lu Feng mencari kembali sayap Siwu lainnya dengan berkeliling alam semesta namun tetap tidak menemukannya. Kemudian akhirnya Lu Feng melupakan dahulu pencarian sayap siku lainnya dan melanjutkan perjalanan ke samudra semesta untuk mencari harta peninggalan Ji Evansi. Di atas kapal makamnya, Luo Feng memasuki wilayah terdalam kapal semesta, bertahan melalui berbagai domain berbahaya yang menakutkan. Meskipun dia tidak takut, dia melakukan kewaspadaan dan membuat dirinya diburamkan sehingga dia bisa meraih kesempatan, ketika makhluk-makhluk besar dari Tanah Suci Bulan Ungu tanpa sengaja melakukan gerakan yang ceroboh. Saat dia menemukan satu, dia akan menggunakan menara bintang untuk menangkap makhluk hebat itu segera, tanpa ampun. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa mengajar orang-orang dari Tanah Suci Bulan Ungu pelajaran yang baik, tetapi dia juga bisa merebut harta sejati mereka. Itu adalah sebuah ide bagus. Satu-satunya masalah adalah, bahkan setelah dia menghabiskan hampir 900 tahun berkeliling, untuk akhirnya mencapai domain di mana ruang-ruang rahasia Qian itu, tidak pernah ada satupun di sepanjang jalan, dia menemukan makhluk luar biasa dari Tanah Suci Bulan Ungu. Tanah Suci Bulan Ungu sangat berhati-hati dan waspada. Perjalanannya sangat panjang, namun belum pernah aku temui siapapun. Sepertinya Master Semesta di dalam kapal semesta, semua menyembunyikan diri mereka dengan hati-hati. Luo Feng tidak bisa menahan lamunan saat dia menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kapal semesta itu sangat luas, dan dia bergerak maju dengan kecepatan tinggi untuk melihat-lihat. Jika lawannya bergerak dengan sombong, dia mungkin menemukan mereka entah bagaimana. Tetapi jika lawannya dengan hati-hati bersembunyi darinya, tidak mungkin dia bisa menemukan mereka dimanapun. Melihat ke depan ke ruang yang luas, dia sudah tiba di domain di mana ruang-ruang rahasia Qian Token berada. Kapal kecil berwarna hitam kehijauan itu melesat ke depan dengan sangat cepat. Karena bisa tiba dalam waktu mendekati 900 tahun, banyak kredit yang harus dibayar atas kapal makam. Dengan itu, Luo Feng melintasi banyak tanah berbahaya, dengan menyerbu masuk dengan kekuatan brutal. Bahkan harta karun sejati tertinggi yang bisa menahan sejumlah bahaya, akan dibebani oleh lingkungan yang menakutkan. Namun kapal makam sangat stabil, itulah sebabnya Luo Feng hanya bisa bergantung padanya. Sepanjang jalan, Luo Feng secara khusus mencari tanah yang merupakan tempat kelahiran harta karun, dan cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa harta karun sejati puncak biasa, 2 harta karun sejati tingkat atas, dan harta karun sejati senior. Suatu kali, selama percakapan, pemimpin kota kekacauan primal memberitahu Luo Feng, kapal makam tidak dapat diguncang. Di dalam 3 negeri paling berbahaya, 90% dari bahaya yang menakutkan tidak berpengaruh padanya. Hanya wilayah inti yang mungkin bisa menghentikannya di jalurnya, hanya dengan mengandalkan kapal makam ini untuk mencari harta karun, tingkat efisiensi kamu akan lebih tinggi daripada makhluk hebat lainnya. Dengan mengendarai kapal makam untuk menjelajah 3 negeri paling berbahaya, aku akan bisa mencari dan mendapatkan banyak harta sejati. Betapa indahnya itu. Luo Feng ada di dalam kapal makam, memandang jauh ke kejauhan di berbagai bangunan yang tergantung di dedaunan besar. Dia semakin dekat untuk mencoba merasakan tempat itu. Setelah aku mendapatkan harta dari warisan Ji Evansi, aku akan berkeliaran di 3 negeri paling berbahaya. Berkeliaran di 3 negeri paling berbahaya hanya membutuhkan sedikit kesadarannya.
Dia terutama memfokuskan energi spiritualnya pada kultivasi. Setelah 2 hari, Luo Feng menemukan ruang rahasia di dalam ruang token Qian miliknya. Ini adalah salah satunya. Perahu kecil berwarna hitam kehijauan itu mengurangi kecepatan dan perlahan-lahan turun ke atas daun besar. Setelah itu kemudian pintu kabin terbuka. Luo Feng berjalan keluar dan mengangkat kepalanya untuk melihat bangunan di depannya. Ruang rahasia token hitam dan ruang rahasia token Qian sama-sama kurang begitu indah. Dengan gelombang, Luo Feng menyingkirkan kapal makam ke dalam dunia internalnya. Lalu dia perlahan-lahan berjalan menuju bangunan kuno. Saat tubuhnya menyentuhnya, dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh permukaan air. Dia menembus ruang internal ruang rahasia. Luo Feng muncul di udara dan melihat ke depan. Di tengah ruang kosong, ada 9 bola api besar, menyala, masing-masing lebih besar dari bintang biasa sebanyak 1000 kali. 9 bola api ini melayang tinggi di ruang kosong, dan mereka bergerak dalam gerakan melingkar. Di tengah-tengah daerah yang mereka kelilingi adalah benua yang ditangguhkan. Melihat itu, Luo Feng berdiri di dalam ruang kosong. Dengan menggerakkan pikirannya, ke-10 sayap di punggungnya membentang lebar, dan cahaya keemasan kabur memancar keluar. Dalam sekejap, seluruh ruang diselubungi, dan semua yang ada di dalamnya jatuh di bawah kendalinya. Hanya satu pandangan, dan ekspresi Luo Feng mengungkapkan keterkejutannya. Dengan satu langkah maju, dia memindahkan dirinya ke benua itu. Hamparan bentuk lahan sangat luas. Dia berdiri di tanah batu pasir yang sepi dan memandang ke arah langit, di mana dia bisa melihat sinar cahaya yang dihasilkan oleh 9 bola api yang diproyeksikan ke tanah. Mereka terjalin untuk membentuk bulir gambar yang berisi karakter yang terdiri dari ular api. Gulungan itu padat ditutupi dengan banyak karakter yang Luo Feng tidak kenal, namun setiap karakter berisi riak yang mengirimkan informasi, jadi Luo Feng tidak kesulitan untuk memahami teks tersebut. Aku, Jie Fanzi, adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Aku menjadi orang yang tidak kenal henti, mengolah hukum air dan telah berkultivasi sejak aku menjadi penguasa tertinggi semesta. Setelah aku menjadi penguasa tertinggi alam semesta, suatu hari, ketika aku menjalani kehidupan yang damai di planet tertentu, aku tiba-tiba tersentak oleh pemikiran yang tiba-tiba. Di planet kehidupan ini, kehidupan membutuhkan air untuk bertahan hidup, jadi air adalah asal-usul kehidupan. Tetapi seluruh planet perlu mengandalkan panas dari bintang-bintang untuk menyerap energi, agar semua bentuk kehidupan dapat tumbuh. Hukum air dan hukum panas. Ini tidak sesederhana yang kita semua pahami. Mereka tidak sesederhana dua hukum individu. Air dan api keduanya melibatkan asal mula kehidupan, asal mula segala bentuk kehidupan dan asal-usul reproduksi. Oleh karena itu, aku telah membuat studi aku sendiri, sebuah badan baru dari pengetahuan yang hilang, air dan api. Aku telah melintasi jagat raya, dan saat jagat raya ini berakhir, aku melanjutkan untuk mengamati samudera semesta, dan memahami dua era reinkarnasi, air dan api semakin lengkap, dan aku percaya bahwa jika aku telah diberikan cukup waktu, aku akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, untuk melampaui reinkarnasi. Tapi aku tidak punya cukup waktu, aku mungkin telah mencapai kekuatan tempur yang berada di tingkat ke-10 sebagai tingkat atas, tapi tetap saja, aku tidak yakin untuk mencapai terobosan untuk melampaui reinkarnasi. Sumber air dan api diciptakan dengan upaya besar. Setelah menghabiskan waktu yang lama, 3 era reinkarnasi, aku paling enggan melihatnya menghilang. Harapan aku adalah, agar generasi yang akan datang dapat mengambil apa yang telah aku pahami, dan terus meneruskan warisan aku ini. 9 bola api di sekitar ruang hampa adalah, benda-benda unik dari sektor puncak miring dari samudera semesta. Mereka adalah 9 kristal es yang telah diubah menjadi 9 bola api, oleh air dan sumber api. Mereka mewakili puncak pencapaian aku. Sekarang 9 bola api itu telah menjadi satu, kekuatan mereka seharusnya tidak menyebar ke dunia luar. Di bawah benua yang besar ini, ada harta karun sejati istana puncak. Di dalam istana, kamu akan menemukan semua harta yang telah aku tinggalkan, dan kamu juga akan menemukan warisan tingkat rendah hingga tertinggi, dari pengetahuan yang hilang yang telah aku buat. Aku benar-benar berharap bahwa keturunan aku tidak akan membiarkan hidup aku bekerja, warisan aku, hilang untuk selamanya. Pada gulungan tinggi di langit, setelah melihat informasi yang dikirim melalui karakter yang terbuat dari ular api, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Tingkat ke-10 sebagai puncak, sumber air dan api. Memang,
Setiap generasi akan memunculkan setidaknya satu sosok yang tiada taranya yang tidak tertandingi dalam sikap dan bakat, kata Luo Feng, kagum. Jie Fanzi ini benar-benar memiliki kekuatan tempur di tingkat ke-10 sebagai tingkat atas. Ini akan sebanding dengan apa yang telah dicapai oleh master asal sebelumnya. Dia harus menjadi salah satu tokoh terbesar selama zamannya. Tidak heran dia begitu terpaku pada warisannya. Sepertinya air dan sumber api miliknya, benar-benar badan pengetahuan yang telah ia ciptakan dan sangat bangga dengannya. Ini pasti mengapa dia sangat enggan, untuk melihat usahanya sia-sia dan warisannya dihentikan. Tentu saja, dalam hal bakat, Jie Fanzi masih bukan tandingan master asal. Bagaimanapun, master asal telah mencapai tingkat ke-10 sebagai tingkat tertinggi, ketika ia masih dalam era reinkarnasi primal, sebelum ditekan selamanya. Di sisi lain, Jie Fanzi telah mengambil total 3 era reinkarnasi penuh, untuk mencapai tingkat ke-10 sebagai tingkat atas. Namun, di seluruh lautan semesta, selain master asal dan leluhur dari 2 negeri suci, yang paling kuat di garis saat ini adalah, semua makhluk besar di tingkat 9 sebagai tingkat atas. Ini menunjukkan betapa berbakatnya Jie Fanzi. Sumber air dan api, asal-usul kehidupan. Asal-usul semua bentuk kehidupan dan reproduksi. Bahkan Luo Feng tersentuh ketika dia mengetahui semua ini. Sebelumnya, hukum yang dia tanam, baik emas, kayu, air, api, atau bumi, adalah hukum yang paling mendasar. Selain itu, ia selalu mengolahnya sebagai hukum individu. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa sesuatu yang sesederhana, seperangkat hukum individu dapat mengandung misteri asal-usul kehidupan. Jika tubuh pengetahuan yang hilang ini hanyalah sejenis ciptaan biasa, maka bahkan jika itu harus dihentikan, tidak ada kerugian yang pantas diteguhkan. Tapi sesuatu yang seunik sumber air dan api, yang jauh melampaui apa yang telah diciptakan oleh para pemimpin tertinggi lainnya, tubuh pengetahuan yang hilang itu benar-benar sesuatu yang patut dibanggakan. Sosok yang tak tertandingi dalam sikap dan bakat, keluh Luo Feng. Namun dia pergi, begitu saja, bahkan tanpa mencapai terobosan era reinkarnasi. Melampaui reinkarnasi, betapa benar-benar sulitnya itu. Menjaga, dengan hentakan acak tangannya, menara bintang langsung terbang. Mengikuti bimbingan kekuatan sakti Luo Feng, 9 bola api besar di ruang angkasa dengan cepat, dikirim langsung ke menara bintang. Bangkit, Luo Feng memandang ke arah benua di sisinya. Seketika itu juga, benua terpecah, dan sebuah istana muncul dari bawah. Batu pasir dipisahkan menjadi 2 sisi, mengungkapkan sebuah istana secara keseluruhan. Luo Feng mengirim jejak kekuatannya yang sakti menembus istana ini, dan segera, dia telah membuat istana harta karun sejati ini mengenali Lu Feng sebagai tuannya. Setelah istana puncak harta karun ini benar-benar mengakui Luo Feng sebagai tuannya, Luo Feng dapat dengan cepat mengetahui berapa banyak harta yang ada di dalamnya. Setelah memilah dan menyimpulkan semuanya, dia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang harta yang ditinggalkan Jie Fanzi. Apa yang disimpulkannya membuat Luo Feng kaget. Meskipun tidak ada harta karun sejati tertinggi, namun tumpukan ini masih lebih dari apa yang dia dapatkan dari membunuh Master Bintang Guntur besar dengan menambahkan keuntungan dari menyapu miniatur alam semesta. Ada total 32 jenis istana puncak dan tipe domain harta sejati. Dan total 91 harta karun puncak biasa dengan jenis harta karun sejati puncak yang dianggap berada di level ini. Harta sejati biasa tingkat atas, harta sejati senior, dan harta sejati biasa sangat sedikit. Totalnya mungkin hanya bertambah sedikit hingga lebih dari 100. Mungkin ini tidak terlalu menarik bagi Jie Fanzi, yang sama sekali tidak tertarik pada mereka. Adapun sejumlah besar berbagai harta yang berharga, bahan untuk memperbaiki harta sejati, harta untuk memulihkan tubuh yang sakti, dan harta untuk meningkatkan jumlah gen kehidupan, ada banyak dari semua ini juga. Bahkan tidak menghitung harta karun sejati tertinggi, ini sudah kekayaan yang jauh lebih besar dari seluruh kekayaan umat manusia aku. Luo Feng seketika menjadi terpesona. Bahkan, ini dianggap normal. Kekayaan ras terutama diciptakan oleh penguasa tertinggi semesta. Para Master Agung yang merupakan satu-satunya pengembara, terlepas dari apakah itu Jie Fanzi dari masa lalu, tamu Gunung Duduk, pemimpin Pulau Sihu, atau beberapa orang lain di zaman sekarang, tidak perlu khawatir untuk balapan apapun. Harta yang mereka peroleh adalah milik mereka untuk disimpan, namun harta yang mereka miliki sama sekali tidak kalah dengan yang dimiliki oleh seluruh ras.
Kekuatan tempur Jie Fanzi berada di tingkat ke-10 sebagai puncak. Selama zamannya, ia pernah menyapu seluruh samudra semesta dengan kekuatan besar. Satu-satunya masalah adalah dia terobsesi dengan air dan sumber api. Dia pada dasarnya sangat ambisius. Jika dia telah menjarah hatinya, dia akan mendapatkan lebih banyak harta. Tetapi jumlah harta yang dianggap normal, karena dia telah mengumpulkan selama 3 periode reinkarnasi. Begitu banyak harta, oleh karena itu, aku akan dapat memperbaiki cedera terakhir pada sayap putih siwu aku. Luo Feng senang ketika kesadaran ini menyadarinya. Dengan membalik tangannya, sebuah batu kristal berbentuk bola seukuran kepalan tangan muncul di tengah telapak tangannya. Batu kristal bulat menyimpan sejumlah besar informasi, dan semua informasi itu adalah apa yang sangat dibanggakan Jie Fanzi, yaitu air dan sumber api. Mari kita lihat sumber air dan api ini. Saat Luo Feng menatapnya, dia terbenam. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pengetahuan tentang asal-usul air dan api begitu misterius dan sihir, sehingga memenuhi syarat untuk diperingkat dalam warisan inti dari jantung sungai Duandong. Sayangnya, Jie Fanzi hanya berhasil memahami dasar-dasar pengetahuan yang hilang tentang air dan api. Namun meskipun dasar-dasarnya baru saja dibangun, sisi sihir dari pengetahuan yang hilang ini dapat diamati secara halus. Menurut apa yang hilang, pengetahuan tentang sumber air dan api menggambarkan, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Mencapai puncak tempat ini, dengan satu gerakan niat, dan mengambil 2 sumber, air dan api, sebagai intinya, aku dapat langsung mengembangkan alam semesta yang benar. Ketika ada perang, sekeliling tubuh aku bisa langsung menjadi alam semesta miniatur sejati. Memaksa musuh ke alam semesta miniatur ini, tidak akan ada cara mereka bisa bertahan hidup, kan? Luo Feng telah membacanya selama setengah bulan, dan dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Makhluk luar biasa yang tiada taranya baru saja mati seperti itu. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia bisa melampaui reinkarnasi dan menciptakan tanah suci lainnya. Sayangnya, langkah terakhir itu, dia mandek di langkah terakhir. Nyaris mustahil untuk melampaui reinkarnasi. Kalau tidak, akan ada lebih banyak tanah suci. Jie Fanzi hanya memahami materi paling dasar dari air dan sumber api. Dia bahkan belum sepenuhnya memahaminya. Jika dia punya, dia mungkin sudah melampaui reinkarnasi. Jika seseorang dapat memahami lebih jauh, dia akan luar biasa. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami semuanya, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Itu adalah teknik yang kuat dan istimewa, yang menunjuk ke sumbernya. Sebenarnya, bahkan beralih dari dewa sejati atau penguasa tertinggi alam semesta, ke makhluk tingkat tinggi, tidak perlu melibatkan misteri asal mula alam semesta seperti reproduksi kehidupan. Jie Fanzi telah mencoba mempelajari teknik yang jauh melampaui levelnya, jadi dia gagal. Dia mempelajarinya selama 3 era semesta dan masih gagal. Namun, teknik Jie Fanzi menawarkan jalur yang unik. Setelah aku menjadi dewa sejati, sumber air dan api ini akan membantu aku dalam api dan air, ketika aku mencoba untuk melampaui reinkarnasi. Karena Luo Feng telah mendapatkan warisan dari sungai Duandong, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia akan menjadi dewa sejati mengikuti jalan kekuatan sakti. Setelah menjadi dewa sejati, ia akan menggunakan semua 10 hukum dasar yaitu, emas, kayu, air, api, lumpur, cahaya, guntur, angin, waktu, dan ruang, untuk menyingkat ruang kosong. Air dan api bisa sedikit membantu juga. Sebenarnya, mulai dari 10 hukum dasar adalah cara yang paling efisien. Lebih mudah menggunakan ke-10 hukum dasar itu. Sedangkan untuk Jie Fanzi, dia hanya menggunakan api dan air, jadi dia telah menemui terlalu banyak rintangan dan akhirnya mati. Luo Feng telah mengumpulkan banyak bola kristal dan barang berharga. Pada saat yang sama, pikiran di alam semesta virtual juga memberitahu pemimpin kota kekacauan primal bahwa dia mendapatkan kejutan yang membahagiakan. Luo Feng, apakah kamu mengatakan bahwa Jie Fanzi sendiri memiliki 32 istana harta karun sejati? Dan dia memiliki 91 harta karun biasa yang biasa. Pemimpin kota kekacauan primal heran. Kami bahkan tidak mendapatkan banyak harta sejati dari badai bintang. Itu terlalu banyak. Jie Fanzi berada di tingkat 10 teratas. Luo Feng berseru. Dia meninggalkan barang-barang berharga itu karena dia ingin aku menyebarkan warisan. Pejuang abadi sudah bisa mempraktikkan warisan.
Selama seseorang sepenuhnya memahami hukum air dan hukum api, ia dapat mulai memahami asal-usul air dan api. Berdasarkan catatan, adalah mungkin untuk mencapai tingkat master tertinggi batas semesta. Adapun yang melampaui reinkarnasi, Jie Fanzi tidak berhasil, sehingga tugas jatuh di pundak generasi selanjutnya. Jie Fanzi meninggalkan begitu banyak harta karun sehingga generasi masa depan dapat melanjutkan warisannya. Kami pasti akan membantu. Hanya ada 20 master semesta di ras manusia. Itu lebih dari cukup. Namun, akan ada semakin banyak master semesta dalam ras manusia, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kita juga perlu memikirkan masa depan. Aku akan menyerahkan semua itu padamu, Guru, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Aku akan mulai berlatih sekarang dan bertualang di 3 tanah ekstrim. Aku akan segera mengirim barang-barang berharga itu ke ras manusia. Makhluk luar biasa hanya bisa menggunakan sejumlah harta sejati. Jie Fanzi memiliki terlalu banyak harta sejati, jadi dia hanya bisa meninggalkannya di gudang. Luo Feng telah memperoleh banyak harta sejati kali ini, jadi dia akan meninggalkan beberapa harta untuk dirinya sendiri, memberikan keempat tubuh dan senjata yang lebih baik kepada dewa dengan lebih baik. Namun, dia sendiri tidak bisa menggunakan banyak harta sejati itu. Dia lebih suka meninggalkan mereka kerasnya, seperti master asal dan pencipta kapak besar. Aku akan mulai berlatih sekarang. Luo Feng mengambil langkah maju dan berjalan keluar dari ruang kenang-kenangan hijau. Kemudian ia mulai melakukan tur ke 3 tanah ekstremis dengan kapal makamnya. Setelah waktu berlalu, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Waktu berlalu tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Selama latihan, beberapa ribu tahun seperti sekejap mata. Kapal makam menjadi perahu perak. Luo Feng mengambil perahu perak ke tanah ekstremis. Dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa terlalu jauh di tanah ekstremis, jadi dia hanya berkelana ke daerah inti. Kadang-kadang, dia berkeliling di pinggiran tanah inti, tetapi dia tidak akan terlalu dalam. Niat utama Luo Feng adalah berlatih daripada berpetualang. Sektor puncak miring misterius dan bervariasi. Kapal semesta adalah jenis mesin yang berharga, dan ada miliaran area di dalamnya. Masih ada jejak-jejak perahu semesta yang utuh di suatu tempat, tapi gunung tingkat yang mengalir seperti labirin. Sesekali Luo Feng kembali ke alam semesta yang asli, untuk mendistribusikan harta yang sejati selama perjalanannya. Tahun ke-600.000 setelah Luo Feng mulai melakukan tur samudra semesta, di level gunung yang mengalir. Seketika itu juga, air membentang menembus ruang dan waktu, dan di atas batu di tengah air berdiri 3 makhluk. Semakin berbahaya, bentuk kehidupan batu merah meraung. Harta karun sejati akan segera lahir. Kita akan melihat siapa di antara kita yang lebih kuat, setelah harta yang sebenarnya lahir. Itu juga tergantung pada kekuatan kita. Ketiga master semesta menantikannya. Mereka semua gugup, dan ada cahaya redup di sekitar mereka. Rupanya, ada harta karun sejati domain yang mencakup seluruh area. Namun, domain hanya bisa mencakup area tertentu. Itu tidak bisa menutupi air yang jatuh. Mereka tidak bisa memberitahu sebelumnya kapan harta yang sebenarnya akan lahir. Air yang telah bergerak secara sembarangan, tiba-tiba mulai bergerak secara normal. Air mulai berkumpul dan berputar. Itu menghubungkan langit dan tanah, dan ada puting beliung. Ada di sana, semua penguasa alam semesta membakar kekuatan sakti mereka dan mengerahkan semua upaya mereka. Tiba-tiba, sebuah perahu putih meledak dari puting beliung, yang mengejutkan ketiga penguasa semesta. Itu pemimpin Bima Sakti, teriak makhluk hitam dengan banyak kerutan di wajahnya. Makhluk agung batu dan makhluk besar bermuka 2, serta berwajah ganda sama-sama kaget, terutama makhluk besar bermuka 2 dan berwajah 4. Dia mundur ke istana harta karun sejati dan mencoba melarikan diri. Perahu putih. Rumor tersebar di 3 tanah ekstremis, bahwa seorang master semesta manusia yang mengendarai perahu putih telah muncul di beberapa tempat, di mana harta yang sejati lahir dan telah merebut harta yang sejati. 3 tanah ekstremis sangat besar, dan harta yang sebenarnya bisa dilahirkan di mana saja, namun Luo Feng telah merebut harta yang sebenarnya puluhan kali. Luo Feng sama berbakatnya dalam merebut barang-barang berharga, seperti gabungan 5 penguasa tertinggi alam semesta. Dia sangat efisien karena kapal makam. Dia bisa memasuki beberapa tempat berbahaya dan mengklaim harta yang sejati, ketika makhluk-makhluk besar masih menunggu di luar.
Makhluk hitam dengan keriput dan makhluk besar kehidupan batu, berdiri di samping dan melirik ke arah makhluk bermata dua, yang berusaha melarikan diri. Kasihan Yulan. Master Yulan adalah master semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu. Selama 6.000 tahun terakhir, pemimpin gerombolan Bima Sakti telah melakukan perjalanan melalui 3 tanah ekstremis. Dia kadang-kadang muncul di level gunung yang mengalir, kadang-kadang di kapal semesta, dan waktu lainnya di sektor puncak miring. Dia selalu muncul dengan membuat semua orang terkejut. Jika dia bertemu dengan master semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu, dia akan segera menangkap mereka. Tidak ada yang tahu apakah dia menangkap mereka atau membunuh mereka. Dalam 6.000 tahun setelah Luo Feng membunuh Master Pei Xing, ia telah menangkap 3 master semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu. Meskipun sebagian besar master semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu telah kembali ke Tanah Suci setelah berita, beberapa master semesta enggan mundur. Sebaliknya, mereka tetap keluar dan hanya berusaha untuk berhati-hati. Master Yulan sangat berhati-hati, dan dia hanya muncul karena harta yang sebenarnya akan segera lahir. Kami tidak berharap bahwa pemimpin Bima Sakti akan memperhatikan harta yang sejati juga. Pemimpin Bima Sakti pasti berada di perairan, sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya. Sekarang dia telah muncul, sudah terlambat. Makhluk hitam berkeriput dan kehidupan batu keduanya menghela nafas. Semua orang tahu bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti tidak akan menyerang Master Semesta, jika mereka tidak mengacaukannya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti hanya menargetkan mereka yang berasal dari Tanah Suci Bulan Ungu, ras sumber api, dan ras batu naga. Mereka yang berasal dari ras sumber api dan ras naga batu telah bersembunyi di alam semesta miniatur. Hanya orang-orang dari Tanah Suci Bulan Ungu yang masih berani keluar. Berhenti bertempur, Master Yulan. Perahu putih itu melayang, dan sebuah menara berlantai 9 muncul dan tiba-tiba melebar. Master Yulan berusaha terbang menjauh dari jurang di dasar menara. Menara bintang mulai menyedotnya. Master Yulan terbang keluar dari istana harta sejatinya dan berusaha melarikan diri. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Tanah Suci Bulan Ungu tidak akan membiarkan kamu pergi. Mereka tidak akan pernah mau. Luo Feng mengendarai menara bintangnya lagi, dan mencoba menyerap Master Yulan, yang sebelumnya menargetkan istana harta karun sejati. Tidak, Master Yulan mencoba keluar, tetapi dia masih ditelan. Dia menjadi lebih kecil saat dia semakin dekat ke dasar menara bintang, dan kemudian sepenuhnya ditelan. Sebuah suara datang dari perahu putih. "Dua Master, maaf, aku lewat, tapi aku akan mengambil harta yang sejati miliknya." Kedua Master Semesta yang berdiri di puncak gunung itu keduanya rendah hati. Kemudian kapal putih itu kemudian terbang jauh. Perahu putih menjadi hitam setelah terbang. Bahkan bentuknya pun berubah. Di ruang penindasan menara bintang, Master Yulan dengan 2 wajah dan 4 tangan melihat 3 makhluk di kejauhan. 3 master semesta lainnya dari Tanah Suci Bulan Ungu melihat Yulan dan berjalan maju. "Yulan, mengapa kamu di sini? Yulan, bagaimana kamu ditangkap?" Seorang makhluk berjubah putih muncul di ruang penindasan. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng. Keempat master semesta, termasuk Yulan, menatapnya. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Jangan menatapku seperti itu. Bukannya aku ingin membunuhmu. Itu adalah leluhur kamu yang menolak untuk menyelamatkan kamu. Jangan salahkan aku." Luo Feng tidak membunuh salah satu penguasa alam semesta yang ditangkap. Dia tahu dengan jelas bahwa bahkan jika dia membunuh mereka, akan ada calon master semesta yang akan menjadi master semesta segera. Tanah Suci Bulan Ungu jauh lebih muda dari Tanah Suci Kaisar Timur, dan tidak memiliki banyak calon master semesta, tetapi pasti bisa memiliki 8 hingga 10 master semesta lainnya, jadi Tanah Suci Bulan Ungu tidak akan terpengaruh sama sekali, semua. Dia pikir dia mungkin juga membiarkan mereka sebagai pengungkit terhadap Tanah Suci Bulan Ungu. Ini hanya sepasang sayap, jadi itu hanya harta sejati yang biasa untuk Tanah Suci Bulan Ungu. Aku tidak percaya nenek moyang kamu bahkan tidak mau menukarnya dengan 4 master semesta. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berseru. Dia kejam, terlalu kejam. Dia bahkan tidak peduli denganmu. Keempat penguasa semesta marah. Pemimpin Bima Sakti, kata Masterku Utara, yang merupakan yang paling kuat dari 4 yang ditangkap. Jangan buang energi dan waktu kamu. Leluhur Bulan Ungu adalah leluhur kita, jadi tidak ada yang berani untuk melanggar perintahnya.
Dia sudah tahu kamu menginginkan sepasang sayap itu, jadi tidak peduli berapa banyak master semesta yang kamu tangkap, kamu tidak akan bisa menukar kami dengan sepasang sayap itu. Bahkan tidak memikirkannya, Luo Feng. Teriak Master Yulan, leluhur kita telah mengatakan kepada kita untuk kembali ke Tanah Suci, jika kita tidak dapat menjamin kelangsungan hidup. Kami tidak melakukannya, itulah sebabnya dia tidak peduli dengan kehidupan kami. Kamu ingin sayap kamu? Mustahil. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu tidak perlu. Itu hanya sepasang sayap, dan itu tidak akan banyak membantu dengan kekuatan aku. 4 master semesta tidak cukup untuk sepasang sayap harta sejati yang biasa. Itu bukan harta sejati yang biasa. Teriak Yulan sebagai gantinya. Ini adalah komponen harta karun sejati yang luar biasa dari peradaban kuno. Ah, Luo Feng menghela nafas. Maka kamu bisa menunggu di sini. Setelah itu, Luo Feng kemudian menghilang. 4 master semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu bertukar pandang. Mereka melihat ke sekeliling ruang gurun, kecewa dan marah, namun mereka tidak berdaya. Luo Feng terus berkeliling ke 3 tanah ekstremis di kapal semesta. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pasangan terakhir dari sayap Siwu. Seru Luo Feng. Hampir mustahil untuk mendapatkannya. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh para master semesta yang ditangkap, ketika dia merasakan sayap di luar Tanah Suci Bulan Ungu, seorang ksatria alam semesta di Tanah Suci Bulan Ungu dengan sayap juga, dapat merasakan bahwa sayapnya bergetar. Dia tinggal di ruang independen di Tanah Suci Bulan Ungu. Selain itu, jarak penginderaannya sangat besar, mungkin 100 juta tahun cahaya. Ksatria alam semesta itu bingung. Jika dia bisa merasakannya dari jarak sejauh itu pasti harta yang luar biasa, yang dia, sebagai ksatria, tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian darinya. Dia segera melaporkannya kepada gurunya, Master Feng Hao. Master Feng Hao mulai mengajukan pertanyaan dan bertanya kepada banyak pakar alam semesta, tentang siapa yang merasakan sensasi belakangan ini. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kekuatan yang sama, jadi itu adalah wajar. Namun, dia tidak menemukan siapapun dengan komponen lain. Tanah Suci Bulan Ungu adalah penguasa Tanah Suci, jadi dia tahu semua yang terjadi di alam semesta yang suci. Secara alami, dia juga tahu tentang sayap itu. Dia tidak terlalu peduli tentang itu, pada awalnya. Setelah itu, beberapa makhluk besar di Tanah Suci memperdagangkan beberapa harta karun biasa, menggunakan beberapa teknik rahasia dengan yang ada di Samudra Semesta. Dengan segala sesuatunya digabungkan, dan setelah leluhur Bulan Ungu melakukan penelitian lebih lanjut, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keseluruhan gambar. Pertama, Master Pei Xing telah dibunuh oleh Luo Feng. Namun, Luo Feng telah berada di kapal semesta sebelumnya, tetapi Master Pei Xing berada di sektor puncak miring. Mereka sangat jauh dari satu sama lain. Namun, begitu Luo Feng membunuh menara bintang guntur besar, dia pasti menuju ke sektor puncak miring secepat mungkin dan membunuh Master Pei Xing. Anehnya, ada beberapa penguasa semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu di sektor puncak miring dan level gunung yang mengalir, dan banyak dari mereka memiliki harta sejati yang kuat. Mengapa Luo Feng pergi dan membunuh Master Semesta baru, Master Pei Xing? Waktu dan pilihan korban menunjukkan bahwa Luo Feng telah menargetkan Master Pei Xing. Master Pei Xing kebetulan memiliki 2 pasang sayap. Kedua, sensasi telah terjadi beberapa ratus tahun setelah Master Pei Xing meninggal, dan itu sekitar waktu Luo Feng meninggalkan sektor puncak yang miring. Ketiga, beberapa makhluk besar dari Samudra Semesta mencoba untuk mendapatkan harta karun biasa dari Tanah Suci, yang mungkin dari aliansi Hong. Keempat, Luo Feng memang memiliki sayap harta karun sejati. Ketika dia pertama kali bangkit di alam semesta yang asli, dia hanya memiliki 1 pasangan. Dia kemudian mendapatkan pasangan lain. Beberapa makhluk besar bahkan telah melihat Luo Feng dengan 3 pasang sayap, yang berarti ia telah memperoleh setidaknya 2 pasang. Leluhur Bulan Ungu bisa tahu bahwa Luo Feng memperhatikan sepasang sayap itu. Dan menilai dari sensasinya, leluhur Bulan Ungu juga bisa mengetahui betapa luar biasanya harta sejati sayap itu. Katakan pada Luo Feng untuk berhenti membuang-buang waktu dan energinya. Sepasang sayap itu akan tinggal di Tanah Suci Bulan Ungu selamanya, dan dia tidak akan pernah mendapatkannya. Tanah Suci Bulan Ungu segera memberitahu avatar seorang master alam semesta yang ditangkap, setelah mengkonfirmasi niat Luo Feng. Luo Feng sangat marah. Luar biasa, Tanah Suci Bulan Ungu telah mengetahuinya. Sebenarnya,
Itu bisa dimengerti. Luo Feng tahu bahwa aliansi Hong telah berjalan diam-diam. Namun, mereka masih meninggalkan jejak, begitu juga dia. Leluhur bulan ungu telah mengetahui niatnya. Luo Feng mulai melakukannya dengan cara yang terang-terangan. Dia mulai menangkap Master Semesta. Aku akan terus menangkap Master Semesta dan mengancam kamu dengan kehidupan Master Semesta kamu. Apakah kamu bersedia untuk memperdagangkan mereka? Meskipun Master Semesta tidak berani melawan leluhur bulan ungu, mengingat penghargaannya, mereka akan kecewa. Itu berarti persatuan di Tanah Suci Bulan Ungu tidak akan kuat lagi. Aku akan terus melakukannya. Bahkan jika aku mendapatkan sepasang sayap terakhir, aku tidak dapat sepenuhnya menggunakannya. Lagi pula, aku bahkan belum sepenuhnya memahami ukiran tingkat ketiga pada sayap Siwu. Luo Feng tidak perlu terburu-buru. Itu akan menjadi pertarungan panjang antara dia dan Tanah Suci Bulan Ungu. Kemudian, setelah beberapa waktu berlalu, Luo Feng melakukan perjalanan di 3 negeri ekstremis. 90% Master Semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu kembali ke Tanah Suci setelah mengetahui bahwa 6 Master Semesta telah ditangkap. Mereka yang tinggal di luar sangat keras kepala. Mereka memiliki kehidupan abadi, dan mereka telah hidup begitu lama sehingga mereka tidak takut mati. Tekanan dari Luo Feng hanya menggembirakan mereka. Di daerah terpencil di lautan semesta di mana tidak ada makhluk besar yang pernah ada sebelumnya. Bentuk manusia yang lebih besar dari alam semesta miniatur tergeletak di sana, bergerak jutaan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Udara kekacauan berkilau di bawah gesekan yang datang dari kecepatan tinggi, meninggalkan seberkas cahaya panjang di ruang angkasa. Dan itu terus berbaris menuju alam semesta yang asli. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. 100.000 tahun, 1 juta tahun. Luo Feng telah melakukan perjalanan di kapal semesta selama lebih dari 8 juta tahun ketika objek raksasa, yang telah mempertahankan kecepatan yang tidak bisa dicapai oleh para master tertinggi alam semesta, akhirnya memasuki area di mana ada kekuatan dari samudra semesta. 8 juta tahun adalah waktu yang lama untuk bentuk kehidupan biasa. Namun, bagi makhluk besar, 8 juta tahun hanya sekejap mata. Bagi Luo Feng, yang hanya hidup kurang dari 200.000 tahun, dengan tidak termasuk percepatan waktu, 8 juta tahun adalah periode yang sangat penting baginya, dan itu adalah periode terpanjang dalam hidupnya. Dia telah berlatih di ruang warisan selama 8 juta tahun terakhir, yang sebenarnya 8 juta era. Saat ini, ia masih mengadakan tur di area inti kapal semesta. Pada saat yang sama, di daerah terpencil di lautan semesta, seorang makhluk sedang berteleportasi sendiri. Aku belum pernah ke level gunung yang mengalir untuk waktu yang lama, jadi aku akan pergi ke sana sekarang. Siluman leluhur bergerak maju dengan santai. Dia adalah musuh leluhur binatang luar angkasa dan 2 leluhur ras iblis. Aliansi pasukan bersatu dan tim manusia sedang bertempur sekarang, dan tim manusia memiliki sedikit keuntungan, yang menyenangkan leluhur iblis binatang buas. Kemudian, garis cahaya yang menakutkan melintas di sampingnya. Di bawah kecepatan mengerikan itu, gelombang kejut yang berasal dari kekacauan udara menyebar ke siluman binatang leluhur, yang masih di kejauhan. Siluman binatang leluhur berguling puluhan miliar kilometer jauhnya. Iblis binatang leluhur membuka mulutnya lebar-lebar dengan darah keluar. Tubuhnya tertutup sisik, dan padat. Darah gelap dan keemasan mengalir di bibirnya, dan itu melihat cahaya keemasan yang mengalir karena kaget. Ini. Dia tidak menduga bahwa hanya gelombang kejut yang bisa melukainya, seorang penguasa tertinggi semesta. Jika dia dipukul langsung, dia akan mati. Apa itu? Makhluk mengerikan macam apa itu? Siluman leluhur kebingungan. Dia berkeliaran di kapal semesta, dan meskipun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika melawan leluhur iblis mimpi, leluhur iblis kejut, dan binatang antariksa, karena dia tidak memiliki harta sejati yang tertinggi, dia masih bisa selamat dari serangan. Dia bahkan bisa melakukan perlawanan terhadap master asal. Namun, benda terbang raksasa itu menakutkannya dan membuatnya putus asa. Mereka jelas tidak berada pada level yang sama, dan jika dia terkena bentuk manusia itu, dia akan terbunuh. Sebuah kesempatan besar. Siluman binatang leluhur sangat bersemangat. Setiap kejadian luar biasa mungkin mengejar peluang, dan berdasarkan apa yang telah terjadi, benda terbang raksasa itu memiliki peluang luar biasa, dan harta karun sejati yang tertinggi tidak ada bandingannya dengan itu. Aku perlu memanfaatkan kesempatan itu.
warisan, makhluk besar, atau barang berharga, aku perlu merebutnya. Hanya setelah merebut itu aku bisa menekan dua idiot dari ras iblis dan dewa binatang tua. Aku kemudian akan memerintah ras iblis dan aliansi bintang antariksa. Aku akan menjadi satu-satunya leluhur sejati binatang iblis. Leluhur binatang iblis sangat gembira, dan dia mulai berteleportasi. Dia berteleportasi 3 kali dan tiba di samping benda terbang raksasa. Itu menahan gelombang kejut. Dibandingkan dengan benda raksasa itu, siluman leluhur iblis seperti cacing tanah yang memandangi bintang. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.